Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 sejatinya telah berlangsung secara ofisial dimulai pada tanggal 9 September 2024 dan akan usai pada tanggal 20 September 2024. Tentu, PON ke-21 kali ini akan menyita perhatian masyarakat luas yang ingin mengetahui terkait aktivitas hingga diseminasi informasi akan pertandingan dan juga perlombaan yang tengah berlangsung. Nah, jika dikelola secara bijak dan tanpa adanya ego sektoral, maka Provinsi Sumatera Utara akan dapat dampak yang sangat positif terhadap UMKM, ekonomi hingga pariwisata. Lantas bagaimanakah signifikansi akan presensi PON ke-21 untuk berdampak positif bagi pariwisata dan juga UMKM Sumatera Utara? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya Azifah Zahrianis. Ya, halo Azril, apa kabar? I'm fine, thank you for asking me. Oke, alright. Pasti kita harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun pemirsa di rumah nontonin kita tetap harus semangat dan tetap sehat pastinya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Azril nih pemirsa terkait dengan perhelatan PON yang memang saat ini berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 20 Desember 2024. Dan kali ini pemirsa kita pastinya tahu bahwa memang perhelatan ini memberikan dampak yang positif dan banyak sekali dampak-dampak menarik terhadap pariwisata di Sumatera Utara dan juga UMKM yang dimana Sumatera Utara memiliki keunikan dan juga kebudayaan yang memang kaya, dan ini yang memang harusnya menjadi nilai jual dan daya tarik terhadap provinsi kita tercinta. Dan seperti apa dampaknya terhadap pariwisata dan UMKM untuk pelaksanaan PON ini akan kita bahas lengkapnya di mana bukan di Markombur. Dan Azril, hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sudah berhadir di tengah kita. Baik Zipa, dan because there's something actually comes in your mic, I will take this handle. Yes, saya akan memperkenalkan langsung kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya untuk membicarakan PON bagi pariwisata dan UMKM Sumatera Utara. Saya sapa kedua idola yang sangat saya idolakan di TVRI Sumatera Utara ini. Yang pertama saya mengarah terlebih dahulu kepada yang terhormat pengamat ekonomi Gunawan Benjamin. Assalamualaikum, selamat sore Bang Gunawan. Waalaikumsalam Bang Azri, selamat sore. Kabar baik Bang Gunawan? Alhamdulillah Bang dah. Enggak pernah bosan jumpa saya Bang? Enggak dong, ya pastinya. Biasanya jumpa pada menyapa tanggapan publik bahasa yang sangat-sangat penting. Hari ini agak sedikit bisa dikatakan lebih ringan, lebih soft ya. Dan yang kedua juga yang menjadi idola saya, beliau adalah pengamat pariwisata dan ekonomi kreatif Abang Yan Juna. Assalamualaikum Bang Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Azri. Ahoy. Ahoy juga. Ada hal yang menarik dari Bang Yan Juna seperti biasanya dengan ciri khas untuk memakai apa ini Bang? Yang ada di kepala ini. Ya, ini tengkuluk ya. Tengkuluk ini. Tapi khas orang Melayu, tapi khusus pria-pria Melayu yang pakai. Pria-pria Ya, Melayu. bisa juga dipanggil disebutnya tanjak atau destar. Salah satu cara untuk mempublikasikan bisa dikatakan adalah khas dari Melayu juga ya Pak? Iya, Melayu. Oke, Melayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Yan Juna yang telah hadir bersama kami. Apa kabar, sehat? Kabar saya sehat Bang, semakin hari semakin ganteng pastinya. Agak pede ya? Agak beda ya? Betul sekali. Pede atau bedanya nggak berimbang kayaknya ya? Aku nggak mau jawab. Kayaknya sudah bagus itu mic-nya Jipa. Udah ya, oke, baik. Dan tentunya selain ada Bang Yan Juna di sini juga hadir pengamat ekonomi kita, ada Abang Da yang sudah tidak asing lagi pastinya di TVRI Sumatera Utara ya, pasti sudah kenal juga nih pemirsa di rumah ya. Siapa lagi kalau bukan inilah dia, Abang Da Gunawan Benjamin. Selamat siang Abang, apa kabar? Selamat siang Kak. Sehat ya pastinya ya? Iya sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, pastinya kita harapkan selalu sehat dimanapun berada ya. Dan tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Utara, pasti banyak sekali yang ingin kita tanya-tanyakan ya Azril. Kita mulai dari siapa dulu nih Azril? It's up to you, whether men or women. Oke, atau kita pulang saja. Enggak ya? Begitu ya? Maksudnya mau jajan UMKM. Oh, UMKM, kan membangunkan UMKM lokal kan, benar ya? Kalau begitu saya duluan bertanya boleh ya? Silakan Azril. Baiklah pemirsa, saya langsung mengarah kepada pengamat ekonomi karena judul kita PON bagi pariwisata dan UMKM Sumatera Utara. Mengingat pemirsa, referensi yang saya baca bahwa 10 hingga 20 ribu penonton ini setiap harinya menjadi target bagi Provinsi Sumatera Utara untuk menghadirkan peningkatan terhadap perekonomian. Saya mulai kepada Bang Gunawan Benjamin ini, akselerasi terhadap pariwisata dan juga konektivitas terhadap perekonomian ini di benak Abang seperti apa untuk bisa dimanfaatkan agar peningkatan ekonomi kita bisa baik?
Oke, dari sisi anggaran dulu ya, kita coba mulai ya. APBN itu menganggarkan sekitar 2,2 triliun untuk pengadaan Pekan Olahraga Nasional ke-21. Terus kalau kita lihat dari APBD ya, itu ada 1,7 triliun. Total 3,9. 3,9 kalau kita lihat dari BPS sendiri, pertumbuhan pembangunan konstruksi yang menjadi sektor lapangan usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi belakangan ini sudah terjadi. Sejak kapan? Sejak 2020. Artinya memang anggaran ini sebenarnya sudah mulai diimplementasikan untuk persiapan PON jauh-jauh hari gitu kan ya. Ternyata kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonominya itu juga udah terrealisasi. Jadi memang akselerasi pertumbuhan ekonomi itu udah ada di situ. Pasti. Nah, sekarang kalau kita lihat dari perayaan PON-nya sendiri, kalau saya melihat sampai hari ini gitu ya, pembangunan venue utama di dekat Bandara Kuala Namu itu masih berjalan. Yang artinya memang ada pengeluaran spendingnya pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi itu tadi. Oke. Terus kalau kita lihat dari sebaran atlet yang nggak hanya di wilayah Sumatera Utara gitu ya, ada di Aceh, di Sumatera Utara sendiri juga ternyata di Kabupaten Karo, di Brastagi juga ada 10 gitu kan. kota dan kabupaten. Ada 10 kota dan kabupaten kan yang terlibat gitu kan ya. Ini sebenarnya kan juga menggambarkan bahwasanya porsi anggaran yang ditetapkan pemerintah itu menyebar. Nah, dampaknya harapan saya sih simpel aja gitu kan ya. Kalau misalkan kita bicara sektor pariwisata ini kan kalau kita lihat di bulan Juli itu kan jumlah wisatawan asing yang datang itu kan dia tumbuh ya, cuman nggak banyak gitu kan ya. Nah, kita harapin nih nanti pada saat PON berlangsung ini kan ada wisatawan lokal yang masuk ke wilayah Sumatera Utara. Caranya yang paling gampang itu tinggal ngeliat aja di pintu masuk lewat Bandara Kuala Namu. Setuju. Untuk yang berjauhan dari Sumatera Utara itu ya. Dari pelabuhan gimana Bang? Dan dari pelabuhan juga masuk gitu kan ya. Nah, perjalanan darat ini yang sulit untuk dikalkulasikan sebenarnya. Tetapi kalau saya lihat target pemerintah itu sebenarnya ada kunjungan penonton atau mungkin official plus masyarakat umum gitu ya dari luar wilayah Sumatera Utara itu sebanyak 18.000. Kalau saya sih mikirnya mungkin terlalu tinggi itu ekspektasinya gitu. Kalau saya sih mikirnya masih 10.000 atau mungkin 12.000 orang. Ini target 10 sampai 20.000 ini per harinya atau ada akumulasi untuk mungkin akumulasi ya. Kalau saya bilang sih akumulasi ya. Jadi kalau misalkan orang yang keluar dari Sumatera Utara datang kemari, mereka biasanya itu akan terkonsentrasi waktunya itu selama PON itu berlangsung, kan begitu. Nah, kita lagi sebenarnya sih kalau misalkan ya ada kajian yang dilakukan oleh pemerintah untuk memetakan ini, kira-kira dari puluhan ribu orang yang datang itu atau belasan ribu orang yang datang itu yang berkunjung ke objek-objek wisata tertentu ada berapa? Kalau official sama atletnya ya oke lah ya, itu mereka kan juga akan datang karena memang arahannya itu begitu gitu kan ya, ke Brastagi lah atau mungkin ke wilayah yang lain lah gitu kan ya. Tetapi kalau misalkan yang punya inisiatif sendiri untuk ke Danau Toba, ke Brastagi, ke Langkat misalkan gitu kan ya, ini ada berapa banyak? Nah kan begitu ya, saya yakin ya mereka yang datang kemari itu bukan hanya ngelihat PON tuh cabang olahraganya yang mau diikuti itu apa aja, nggak akan seperti itu. Mereka akan browsing tempat wisatanya apa, tempat hiburannya apa, kulinernya itu apa gitu kan ya. Faktanya kalau kita lihat dari harga nih, saya ambil sampel, harga penjualan durian per kilo itu naiknya cukup signifikan selama ada PON. Wow. Nah itu kan ya, ya kan kalau saya hitung dari ya sekitar ada kenaikan sekitar 25 hingga 35%. Oke. Kalau saya ngitungnya begitu tuh. It is per week or per day, Bang? Per day. Jadi memang naiknya itu pada saat kita datang kunjungan dan dibandingkan hari normal dia naik tuh harganya. Karena dia tahu nih orang kalau datang ke Medan pasti yang dicari ya nggak jauh-jauh dari durian gitu kan ya. Betul. Kita lihat ke penjualan di Kambon, kita lihat ke penjualan bolu gulung gitu kan ya. Kita lihat ke penjualan rumah makan restoran khasnya orang-orang Sumut ya, seperti rumah makan Minang, Melayu, begitu-begitu ya. Nah itu mengalami peningkatan penjualan omset. Kita coba klarifikasi lagi terkait dengan kebutuhan ayam potong. Ayam potong itu naik loh, hampir 2 kali lipat untuk 1 minggu perayaan PON itu tadi, dibandingkan dengan pekan normal gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua daging sapi beku juga naik ternyata, kan begitu. Nah dari situ kita menyimpulkan bahwasanya ada belanja yang besar yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman para official itu tadi, yang nantinya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Nah jadi memang konektivitas antara anggaran tadi dengan pariwisata, dengan UMKM ini harusnya signifikan. Tetapi yang saya temukan lagi-lagi gitu kan ya,
untuk UMKM yang di luar official, misalkan kalau kita bicara ada official, ada atlet gitu kan ya. Nah, ini kan mereka kan konsumsinya udah ditentukan ini, ditenderkan nih siapa yang dapatkan pelaku UMKM juga kan. Tetapi UMKM yang berterbangan, artinya UMKM yang datangnya itu secara spontan gitu kan ya. Ada orang ramai dia berkumpul begitu kan. Nah, ini yang menurut saya masih kurang maksimal sih di situ. Nggak tahu nih masalahnya di mana gitu karena apakah karena memang terkendala pada jalan atau infrastrukturnya atau mungkin terkendala pada jumlah penontonnya yang memang tidak sesuai ekspektasi dikarenakan masalah gangguan daya beli. Nah, kita masih evaluasi terus. Ini sebenarnya apa yang terjadi selama PON ini berlangsung gitu kan ya. Tetapi kalau saya ngelihat memang yang jadi kekhawatiran saya itu begini loh. Perjalanan domestik dari Bandara Kuala Namu baik keluar masuk gitu kan ya. Itu belakangan cenderung turun dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum perayaan PON. Jadi memang ada kekhawatiran saya bahwasanya bisa jadi nih orang-orang dari luar Sumatera Utara yang harusnya tuh datang untuk menikmati PON gitu kan, atau mungkin berkunjung ke sejumlah objek wisata yang ada di Sumatera Utara, ini angkanya turun juga. Gitu loh. Hal tersebut mungkin bisa dipacu oleh faktor publikasi PON yang minim, begitu Bang? Kalau saya sih gini ya, publikasi PON yang minim itu memang di beberapa lapisan masyarakat nggak tahu nih ada PON, gitu kan ya, itu memang masih ada gitu ya. Nah itu memang temuan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat harusnya dari akselerasi pembiayaan anggaran pemerintah yang dikucurkan, itu kan harusnya sih yang namanya PON itu udah tersosialisasi gitu kan ya dengan baik. Tapi kita nggak tahu nih panitia lokalnya itu seperti apa, kan begitu. Nah, kalau kita lihat nantinya hasilnya ya, pokoknya nanti kita bicara, saya melihat pada resultnya aja deh, hasilnya tuh nanti kayak gimana nih. The end of this month, akhir dari atau mungkin akhir dari perhelatan. Ya, akhir dari perhelatan tanggal 20 ya. Kita lihat nanti tanggal 20 itu penjualan untuk UMKM-nya di berapa gitu kan ya, walaupun Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara menargetkan itu pelaku UMKM yang dibina itu mendapatkan omset ya akumulasi sekitar 1 miliar gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat nanti dari belanja belanja merchandise-nya, ya kan ya, merchandise itu kayak souvenir ya, yang dibawa pulang gitu kan ya, itu seperti apa gitu kan ya, ini kita lihat dulu. Karena memang yang jadi persoalan pagelaran PON yang dilakukan pada saat ini, ya walaupun banyak kritikan yang masuk, ya mulai dari pembangunan infrastruktur yang dinilai terlambat, gitu ya, persiapannya juga kurang matang, katanya begitu tuh. Ada banyak masalah-masalah teknis lainnya gitu kan. Tapi kalau saya ngelihat itu begini. Kalau dari sisi ekonomi, ini anggarannya cair semua, ini berjalan semua. Seharusnya sih orang masyarakat semua itu mendapatkan manfaat besar. Salah satunya dari belanja, dari sisi sektor usaha yang lapangan usaha yang mengalami peningkatan, dan dari sisi pengeluaran yang juga mengalami peningkatan. Nah, saya harapannya secara kuartalan ekonomi sumut bisa tumbuh sekitar 3,5% nih selama ada PON berlangsung. Pastinya kita berharap demikian ya, ekonomi meningkat dan tentunya ini juga berkaitan dengan pariwisata. Nah, langsung saya tembak kepada pengamat pariwisata dan ekonomi kreatif. Seperti apa nih kira-kira pengaruh perhelatan PON ini terhadap sektor pariwisata dalam mungkin jangka pendeknya saat ini PON, tapi kita juga pengen dong jangka panjangnya juga berkelanjutan. Seperti apa nih menurut Bang Juan? Juan, silakan. Oke, terima kasih Gigi, ya terima kasih Azril. Apa kabar Om Ben? Terus saya mewawancara beliau di podcastnya saya. Kali ini kita wawancarain ya. Saya ketemu di sini. Ya makanya kita bilang aja kan Azril. Silakan Bang. Pagelaran PON ya, Pekan Olahraga Nasional ke-21. Di awal lama sebelum pada saat diumumkan bahwasannya Sumatera Utara Aceh dan Sumut jadi tuan rumah itu, saya orang yang paling berbangga diri dan senang sekali begitu mengetahui itu, karena kan di PB PON-nya sendiri kan ini seperti ditawarkan ya, akhirnya dari kompetisi beberapa provinsi, kalau nggak salah Sumatera Utara, Aceh dan Sumut itu mengalahkan Kalimantan sama menang dari Kalimantan dan Bali dan juga Lombok gitu kan. Nah, karena akhirnya ini bicara tentang pagelaran event nasional, ini kan akbar ya kalau olahraga, kalau dunianya kan Olimpiade kan. Iya, betul. Nah, kalau ini PON ya kita tahu lah ya, dari sampai 21 tahun. Artinya memang ini kesempatan, karena bicaranya kan semua atlet kan datangnya dari 30 berapa sekarang? 38 provinsi. Artinya 37 yang Iya, yang datang berkunjung ke Sumatera Utara. Nah, artinya, kesiapan seperti yang sampai sama Om Ben tadi dari tahun 2022 udah ya, kucuran dana segala macamnya. Nah, akhirnya ini sekarang 2024. Tapi memang persiapan-persiapan yang memang kalau kaitkan sama pariwisata, kesempatan untuk satu ya memang mempromosikan pariwisata kita kan, yang kita tahu kita punya 8 etnis, kita punya daerah 34 kabupaten kota itu 33 kota dan kabupaten ya. 33 kota
dan Kabupaten Sumut yang punya tempat wisata menarik kan. Apalagi ya kita ketahui bersama di beberapa kabupaten dijadikan tempat venue olahraga. Dan nggak hanya bicara Sumatera Utara tapi juga di Aceh. Nah, contoh kayak tadi harapan saya kalau misalnya Arung Jeram dipakai Sungai Wampu sebagai tempat olahraga, tapi ternyata kan dipakai di Aceh di Sungai Alas. Nah beberapa yang kita tahu juga Danau Toba ya, kita tahu dengan Pulau Samosir dipakai untuk olahraga ski ya, sama voli pantai ya. Nah itu artinya kan kesempatan buat kita Sumatera Utara khususnya tuh promosi pariwisata kan, karena pasti saya yakin lah ini kesempatan juga para atlet juga dengan olahraga, melalui olahraga tuh berkunjung ke daerah-daerah ya. Sebelumnya kan di Papua yang 20 kan, yang sekarang 21. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya saya termasuk orang yang berbangga diri, senang, happy lah ketika akhirnya PB PON memutuskan Aceh Sumut menjadi tuan rumahnya. Artinya tadi itu kesempatan yang seperti saya sampaikan, wah ini enak, asik nih. Pasti pariwisata Sumatera Utara terangkat. Ya, Danau Toba pasti karena semua orang tahu lah ya Danau Toba, tapi mungkin tidak semua orang punya kesempatan, atlet apalagi. Nah, pada saat PON inilah mereka akhirnya tahu seperti apa megahnya Danau Toba. Nah, daerah-daerah lain pun begitu juga. Kalau tadi sampaikan sama Om Ben, ya pasti mereka searching daerah-daerah mana lagi sih sekitaran dari venue untuk pelaksanaan olahraga itu, pastinya itu yang mereka lakukan. Nah, cuman memang kalau nyambung seperti apa yang disampaikan sama Om Ben, sangat disayangkan bila mana supremasi perhelatan akbar olahraga nasional ini ternyata tidak terjadi di luar dari ekspektasi seperti itu kan. Artinya, tapi kita nggak ngelihat dari situ ya, karena kan bicara PON kan prestasi. Ini selamat dulu saya sampaikan juga buat tim atlet ya Sumatera Utara, walaupun masih menduduki posisi 4 besar, tapi banyak kan sudah berjuang sampai nanti di tanggal 20 September besok. Penutupan ya? Penutupan. Seperti Kita itu. di 20 September kita menjadi closing yang siang ini dihadiri oleh Bapak Presiden langsung nantinya, akan megah dan meriah. Insya Allah ya. Ya, insya Allah. Cuman bicara pariwisata lagi saya nyambung. Ini kan sebenarnya bicara pariwisata kan menyangkut tourism ya, sport tourism. Dan sebelum-sebelumnya juga udah kita lakukan. Danau Toba jadi tempat lari dunia gitu kan, Langkat juga jadi tempat lari dunia. Artinya memang upaya-upaya, dan salah satunya untuk mempromosikan dan kaitannya sama peningkatan perekonomian, karena ini akan melibatkan yang tadi seperti sudah disampaikan sama Om Ben, UMKM kan. Ada pastinya ada penjualan souvenir, rumah makan, ya yang lain-lain lah ya, seperti kita bilang tadi ya, untuk makannya para atlet dan juga official yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Cuman nomor satu ya, supaya ini bicara pariwisata kan memberi kesan ya, orang berkunjung ke satu daerah happy ya, artinya begitu dia pulang kembali mempunyai kesan yang baik. Itu aja standarnya pariwisata. Jadi harapannya sih semoga nanti di setelah tanggal 20 semua atlet pulang ke daerah masing-masing, itulah yang mereka dapat ketika mereka bertanding di PON ke-21 Aceh Sumut ini. Oke, Gitu. ada vibes yang positif yang Iya, bisa termasuk dibawa mereka. pelayan-pelayanan ya. Kesan ya. Dari kesan dan pesan yang untuk bisa disampaikan lagi dan dibumi namakan lagi Provinsi Sumatera Utara hingga bisa ke pelosok-pelosok negeri. Betul, khawatir kita kan karena pelayanan yang tidak maksimal, karena bicara kan service excellence ya, itu jadi sesuatu yang jadinya tidak bagus buat pariwisata di Sumatera Utara sendiri. Artinya di awal-awal mungkin pemerintah harus memikirkan hal yang seperti ini supaya tidak terjadi ya bad news atau apalah gitu kan. Karena bicara pariwisata happy dan happy. Baik. Iya. Tapi bagaimana sih menurut pandangan dari Bang Junas sendiri untuk strategi bagaimana untuk mengoptimalkan dalam pariwisata terhadap PON? Tapi nanti seperti Azril kita tahan dulu Azril supaya lebih semangat lagi pastinya ya. Kita masih akan banyak menanti. yang lewat ini di layar kaca Betul. pemirsa TVRI Sumatera Utara, dan kita rehat sebentar ya Ziva. Iya, Kami akan Azril. segera kembali dengan usai jeda pariwisata berikut ini. Ya, pemirsa, perhelatan PON ke-21 bagi Provinsi Sumatera Utara ada 5 target sukses. Di antaranya adalah target pasca berlangsungnya venue ataupun PON 2021 ini, khususnya pemberdayaan perekonomian kita. Saya mengarah kepada pengamat ekonomi ini. Kalau kita berbicara tentang pariwisata dan juga UMKM, bagaimana Anda melihat kemasan
kegiatan pariwisata dan juga ekonomi. Apakah sudah atraktif bagi masyarakat untuk bisa membeli ataupun membelanjakan duit mereka, Bang? Iya, kalau jadinya kalau kayak gini kan pertanyaan jatuhnya opini pribadi gitu kan ya. Iya, betul. Ya kalau saya sih ngelihatnya sih memang ada beberapa yang masih perlu diperbaiki, disempurnakan lah gitu ya. Keterlibatan para pelaku UMKM dalam PON ini juga harusnya lebih luas. Saya ngelihat sih memang ada beberapa pelaku UMKM yang udah bisa memasarkan produknya terus dikemas dalam konteks wah ini kemasannya mendukung Pekan Olahraga Nasional 2021 gitu kan ya. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi penetrasi pasarnya, misalkan seberapa jauh sih penjualan itu terhadap pembelian barang yang mereka tawarkan terhadap pembelian selama PON ini berlangsung gitu kan ya. Sejauh ini kalau yang saya lihat kita masih bergantung sama pelaku UMKM yang dibina sama Pemprovsu, diletakkan dalam suatu tempat, nah terus kita di situ tuh. Yang bukankah itu berbicara tentang 500 UMKM kemarin yang kita berbicara sama Pak Naslindo bahwa untuk UMKM ini Pak Naslindo selaku Kadis Koperasi ini menghadirkan 500 orang pelaku UMKM, apakah mereka yang akan bisa menarik perhatian untuk Seharusnya bisa. Cuman memang ada beberapa yang stand pada saat pembukaan itu yang masih tutup, saya lihat itu masih kosong gitu kan ya. Nah ini yang harusnya disempurnakan nanti ke depannya. Nah kalau misalkan gini nih, bisa aja begini nih, bisa nggak pemerintah salah ekspektasi bahwasanya dia belajar nih dari pagelaran PON yang udah pernah berlangsung di tempat lain gitu kan ya, termasuk mungkin juga udah pernah jadi panitia sebelumnya gitu kan ya. Sudah kita Bang, di 1953. Iya, misalkan seperti itu, dia belajar dari situ, terus dia belajar dari wilayah lain, nah terus dia menerapkan di tempat kita. Nah kondisi ekonomi pada saat PON berlangsung sebelumnya dengan yang sekarang kan beda nih kan gitu kan ya, beda, sehingga bisa aja mereka meleset kan. Jadi awalnya mereka sediakan stand 500, tapi ternyata yang hadir itu nggak sampai 500 gitu kan ya. Nah ini kan juga gini ya, di luar ekspektasi kita gitu kan ya. Nah kondisi seperti ini itu juga dialamin dari hasil temuan kita nih ya, temuan kita langsung di lapangan itu. Pada saat peternak ayam menyediakan pasokan ayam potongnya dalam angka yang naik sekitar hampir 100% dalam ukuran sepekan itu ya. Itu ternyata harganya masih relatif murah di kisaran angka 24 hingga 28. Padahal kalau dipikir-pikir seharusnya ini kan dengan demand yang tinggi harga bisa naik kan gitu. Nah ini juga bisa jadi kalau kita lihat jangankan pemerintah, pelaku usaha sendiri juga miss expectation di situ. Setuju. Kan begitu. Oke. Kalau yang lainnya nih, misalkan apakah dengan gelontoran anggaran yang disampaikan pemerintah tadi itu mampu mendongkrak kinerja pelaku UMKM di Sumatera Utara? Harusnya iya. Nah ini terbuka aja, kita nanti harapin ya pelaku usaha yang UMKM yang ada di Sumut yang baik dia jadi official atau mungkin pelaku UMKM yang juga terdampak dengan kehadiran PON ini, coba deh kalau misalkan nanti disurvei gimana penjualannya, terbuka aja deh coba gitu kan ya. Berapa sih penjualan selama PON dan sebelum PON itu seperti apa. Kita bisa ngelihat perbandingan begitu loh. Kita akan menemukan perbandingan. Sebenarnya sih kalau kita ngambil sampel dari jumlah orang yang parkir di depan tokonya gitu bisa sebenarnya. Teman kan itu nggak bisa menggambarkan, memetakan bagaimana belanja di dalamnya. Kan seperti itu. Nah terus dengan anggaran seperti itu bisa nggak ekonomi Sumut terrealisasi? Ya bisa. Tetapi jangan lupa PON ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk bergerilya menawarkan prospek ekonomi yang lain. Itu kejadian. Jadi dari banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nih, yang saya tahu nih, yang saya dapat sendiri nih langsung nih dari orang-orang yang ngajak saya untuk ketemuan langsung, ngajak untuk ketemuan dalam bentuk forum resmi, rapat tertentu gitu kan ya. Itu mereka bilang PON ini ada delegasi dari wilayah lain yang datang. Ayo kita tawarin yuk produknya kita ajak ketemuan. Itu banyak banget. Itu produk apa ini yang bisa ditawarkan, Bang? Contohnya Sumut punya kopi gitu kan ya. Nah, Sumut punya kopi. Kopi ini langsung ditawarkan ke mereka gitu kan ya. Sumut punya potensi biodiesel. Biodiesel ini juga ditawarkan ke orang-orang yang datang kemari gitu loh. Ada kerjasama antar daerah yang dibangun di situ. Termasuk kemarin itu yang kita lihat orang dari official Jawa Tengah datang ke Sumatera Utara, dimanfaatkan oleh orang Sumatera Utara untuk negosiasi harga bawang, untuk negosiasi
transport teknologi untuk negosiasi pengembangan sumber daya manusia. Nah ini dimanfaatin benar-benar sama mereka. Jadi artinya apa? Jadi artinya ada kegiatan lain di luar agenda PON itu sendiri yang dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing. Nah, dan berapa sih nilai transaksinya? Nah itu yang kita nggak dapat. Kalau misalkan tiba-tiba gitu kan ya, setelah rapat resmi mereka berpikir, mereka mempertimbangkan apa yang kemungkinan akan dilakukan kerjasama selanjutnya setelah PON ini. Nah itu terjadilah transaksi bisnis. Nah ini kan sebenarnya kan kalau misalkan dipublikasikan, itu kan kita kan kelihatan kan, wah selama PON berlangsung kita melakukan lebih terkait dengan gimana kerjasama antar daerah terkait dengan distribusi bawang merah wilayah Sumatera Utara gitu kan ya. Nah kalau seandainya itu dipublikasikan, kita kan lihat transaksinya berapa sih dari situ gitu kan ya. Nah jadi kelihatan yang potensi mana yang enggak gitu. Iya, jadi seperti itu. Nah potensi-potensi daerah-daerah yang lainnya yang kayak pariwisata itu juga terus disuarakan, disosialisasikan. Misal ada atlet ofisial yang datang ke Danau Toba, begitu kan, langsung tawarin, Pak, lihat nih Pak, gimana Danau Toba, bagus nggak ya? Dia mau nggak investasi kemari, kita butuh ini loh, ABCDEFG, nanti ROI-nya, return of investment-nya itu akan sekitar berapa persen begitu. Itu langsung ditangkap sama mereka, itu langsung ditawarkan ke mereka, gitu loh. Jadi inilah potensi-potensi yang semestinya ya bisa ditangkap pemerintah. Dan kalau misalkan PON ini ada berlangsung sampai tanggal 20, coba deh pada saat mengajukan kemungkinan pengembangan sebuah kawasan wisata, itu langsung detail aja. Detail aja, contoh di Langkat, konservasi hutan gitu kan, di situ ada orang hutan gitu kan ya. Di situ kan pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan wisatawannya juga masih kecil, masih rendah. Kalau misalkan dibangun sebuah resort atau hotel begitu kan ya, coba tawarkan aja ke potensial investor yang datang pada saat PON ini berlangsung. Kan bisa juga seperti itu. Ini Bang, tadi ada kata seharusnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini bisa menangkap mungkin saja potensi-potensi untuk geliat perekonomian kita. Apakah Anda dengan demikian mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih lemah dalam well organize perekonomian kita? Sebenarnya sih enggak ya. Kalau lemah dalam proses determinasi agar supaya menawarkan produknya, kita itu sebenarnya enggak. Hanya saja begini. Kadang-kadang kita menawarkan sebuah produk gitu kan, menawarkan sebuah peluang investasi tidak dijabarkan secara detail. Misal, Pak, ini ada potensi di mana Danau Toba itu butuh Pak, ini ada potensi di mana Langkat itu butuh investor yang mau menginvestasikan pengembangan beberapa kawasan wilayahnya gitu kan ya. Kalau saya gitu kan ya, saya akan menggambarkan secara detail. Digambar, dibuat bangunannya, dibuat RAB-nya gitu kan ya, terus dihitung nih. Kan determinasi adalah finalisasi akan sebuah rencana Bang. Tapi yang saya alamatkan kepada apakah pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini masih lemah untuk mengelola perencanaan itu, belum untuk mendeterminasikannya? Merencanakan ya, saya bilang sih cukup kuat tapi nggak kuat banget lah ya. Nggak kuat banget. Lantas sejauh ini dengan 587 miliar yang telah keluar atas untuk mungkin perehapan venue PON ataupun terhadap akselerasi terhadap PON ini, apakah dengan UMKM, pariwisata dan geliat perekonomian lain kembali 587 atau setengah dari 587? Itu masih terlalu jauh kita ngomong itu ya. Jadi kalau misalkan investasi yang habis nih, katakanlah untuk pembangunan renovasi, pembangunan gedung baru 1,7 triliun. Terus kita ngarapin PON nanti bisa menghasilkan 1,7 triliun. Wah, jauh banget. Jauh banget. Ini kita masih ngimpi kali ya gitu kan. Tapi kalau misalkan ya dengan anggaran yang udah disediakan gitu kan ya. Terus kita bicara hitung-hitungan bisnis, Pak. Yang namanya bisnis itu kan pada saat kita investasi kita tahu nih break even point-nya kapan, gitu kan ya. Bisa nggak 2 tahun lagi? Buat saya juga masih pesimis kalau 2 tahun lagi itu bisa menghadirkan keuntungan, gitu kan ya. Jadi pembangunan prasarana fisik seperti itu tuh tidak bisa dari prasarana fisik itu menghasilkan perputaran uang yang sama seperti pada saat sarana fisik itu diinvestasikan dengan jumlah yang pengamat ekonomi aja belum bisa memastikan apakah 587 miliar ini. Jadi kita nunggu ya, nunggu informasi langsung dari pemerintah pastinya. Pasti itu yang paling valid. Betul sekali. Nah, terkait dengan pariwisata kembali saya alamatkan kepada Bang Juna nih terkait dengan strategi mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan para pengunjung yang datang ke Sumut untuk agar pariwisata di Sumut ini berlangsung secara berkelanjutan, pastinya bukan hanya sesaat tapi terus berkembang sampai dengan selesai dengan perhelatan bahkan sampai seterusnya. Seperti apa nih menurut Bang Juna sendiri nih? Saya sih kalau bicaranya PON, akhirnya bicara tentang transaksional bisnis, saya nggak paham sampai di situ kan. Kalau misalnya dari anggaran seperti yang sampaikan tadi sekian miliar, akhirnya dapatnya mau lebih,
mungkin ya butuh waktu kan, dan butuh pakar juga yang menghitung-hitung itu ya. Cuman saya melihatnya begini aja deh, seperti di awal seperti saya sampaikan, begitu diumumkan Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah, artinya pemerintah dalam hal ini kan sudah memikirkan hal-hal yang akhirnya baik ya untuk masyarakat, apalagi bicara kaitannya sama ekonomi kreatif. Artinya mulailah ya untuk bicara kalau sektor pariwisata kan bicara kita selalu, karena saya gini, kalau bicara tentang pariwisata Sumatera Utara nih, saya agak-agak bicara tentang SDM itu dan kayak yang gimana gitu. Faktanya memang terjadi memang dengan parno SDM? ya gitu tentang SDM itu, SDM pariwisata, tentang service excellent gitu, pemberian pelayanan sama ya. Kita pergi ke suatu tempat ya, kita bayar, ternyata kita nggak dapat layanan yang baik gitu kan. Nah, artinya kalau dibicarakan lagi tentang SDM, terkait tadi kan penawaran produk-produk kepada mungkin di luar dari PON tadi kan ada bisnis seperti disampaikan sama Om Ben tadi kan. Artinya itu udah punya tata cara yang elegan gitu kan. Karena terkenal kalau Sumatera Utara ya, bicara tentang pariwisata SDM kembali gitu. Artinya sebelum atau setelah memutuskan atau akhirnya pemerintah Sumatera Utara dapat kesempatan jadi tuan rumah ini, semua sudah dipikirkan gitu loh. Jangan jadinya nanti bumerang, karena akhirnya bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan kan, bicara pariwisata nggak menyenangkan. Akhirnya nanti semua atlet pada ngomong, aduh ternyata Danau Toba itu nggak seperti yang dibayangkan gitu kan, ternyata hanya digambar, ternyata hanya ya promosi yang selama ini kita lakukan jadi kayak percuma aja. Kenapa nggak mereka dapatkan itu gitu loh. Jadi itu gitu kan. Anda kurang puas dengan kemasan apa yang telah diberikan pemerintah? Sebenarnya kalau tadi di awal tadi nyinggung-nyinggung apakah promosinya kurang, jujur aja di Medan kita tinggal sekarang apakah berasa ada PON? Kan tidak ada berasa dari PON, tidak berasa ada PON, kegiatan-kegiatan itu nggak ada, cuman spanduk-spanduk segala macam. Sampai kemarin saya tahu tuh kan, dicarilah pelonter kan untuk ada 3 bagian yang green, blue. Baiklah, apakah pertanyaannya ada yang mau juga kan enggak kan? Apakah pemerintah, kayak saya di kampus nih kan, apakah pemerintah juga ke kampus-kampus untuk mungkin mahasiswa gitu kan dilibatkan dalam hal ini? Tapi ternyata kan enggak demikian gitu kan. Tapi paling enggak gini ya, karena saya kan juga berinteraksi sama teman-teman jam-jam hotel ya di Medan dan juga di Danau Toba. Mereka thankful sih, karena apa? Selama jam PON hunian hotel penuh. Yes. Itu aja. Sampai okupansi rate-nya okupansi ya. Rate-nya enggak. Okupansinya rate-nya enggak, karena kan cukup sampai okupansi aja. Okupansi aja, karena ya tadi yang biasanya hotel yang enggak dihuni atau tamunya enggak banyak. Ini karena ya full ya dari kontingen tiap-tiap daerah. Ya alhamdulillah lah gitu kan, paling enggak ya menutupin nanti ke depan seperti apa untuk operasionalnya itu sih. Baik. Tapi pun itu pun dari awal kan memang harus juga bicaranya tentang persiapan. Artinya pemerintah juga menginstruksikan supaya memang hotel-hotel apapun jenis pelayanannya, karena memang kan mereka diinapkan di hotel-hotel ya. Baik yang bintang 3, bintang 2, 3, apalah itu kan. Diajarkan kepada staf hotelier dan segala macam untuk tadi itu bicaranya service excellence-nya gitu. Supaya menyenangkan kan. Jangan nanti udah dapat kondisi bad news tentang venue dan segala macam, dapat pelayanan hotel yang tidak menyenangkan. Kemarin juga snack juga, karena gejolak dan dinamika PON ini dari snack baru tentang kualitas terhadap bangunannya. Iya, tapi kalau infrastruktur sendiri seperti apa? Mungkin pengamat pariwisata bisa menilai apakah ini sudah cukup berkontribusi terhadap peningkatan ataupun minat? Paling tidak usaha pemerintah Provinsi Sumatera Utara diacungin jempol aja lah itu aja. Cuma memang nggak ada yang sempurna kan. Karena gini, kalau bicara tentang koreksi-koreksi, paling terlalu banyak nanti pekerjaan rumah. Dan tapi memang harus disadari, artinya koreksi ya disikapi dengan bijak untuk mencarikan konklusinya kan, seperti apa supaya kalau membuat event akbar ini ya tidak setengah-setengah gitu, benar-benar serius gitu kan. Berarti ini bukan event akbar tapi setengah akbar gitu, Bang John. Eventnya akbar ya, cuman kalau akhirnya kita ternyata hanya sekedar Sumatera Utara jadi tuan rumah PON ke-21 bersama Aceh, ya begitulah. Tapi sustainability tourismnya dapat gak sih? Semoga, kalau saya sih mikirnya tadi ya, selama kitanya nyaman, dia akan beritahu siapapun. Kemarin waktu saya ke Sumatera Utara, saya ke Danau Toba, ternyata memang keren ya gitu kan.
Ya dia bisa bawa keluarganya atau temannya atau Oke. bulan madu mungkin kali ya ke Sumatera Utara, ke Danau Toba. Itu sih. Baik. Oke. Menarik sekali Baik, sih Azrul, Pak. betul. Dan mungkin menjadi harapan kita juga bahwa sustainability, development tourism dan juga UMKM ini benar-benar nyata, tidak hanya sebatas retorika bahasa visual yang Iya. disampaikan dari kedua narasumber kita ini. Saya mengarah kembali kepada Iya. Bang Benjamin ini. Bang Benjamin, kalau kita berbicara terkait gerakan maupun mobilisasi terhadap perekonomian ini dimulai dari UMKM kecil. Ini UMKM kecil seperti tukang gojek, Iya. baru pedagang bakso ini juga berpengaruh untuk meningkatkan perekonomian kita, Bang. Oke. Tapi tahan dulu, Bang. Iya. Oke Oke. dulu. Tarik nafas, pemirsa kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa PON ke-21 Aceh Sumut 2024 ini diharapkan dapat mendorong hingga meningkatkan pergerakan ekonomi. Nah, kalau kita berbicara dari yang paling terkecilnya, secara awam saya bisa katakan dimulai dari UMKM. Lantas pengamat ekonomi bagaimanakah terkait tentang keberadaan UMKM untuk bisa meningkatkan perekonomian kita? Dan seperti apa pula nanti konektivitas terhadap restoran, pengusaha-pengusaha rumah makan lain? Apakah terdampak juga mereka, Bang? Saat ya. Jadi kalau kita lihat dari pagelaran PON yang berlangsung 11 atau 12 hari ya gitu ya. Itu sebenarnya sih kalau bisa mendongkrak omsetnya UMKM pasti saat ya. Cuman gini nih, ada ketemuan yang agak merisaukan kita nih di lapangan gitu ya. Kalau tadi kan Bang Azrul menyinggung ini pedagang bakso seperti apa gitu kan ya. Kan seharusnya kan pada saat PON kan harusnya konsumsi bakso naik gitu kan ya. Konsumsi daging itu harusnya juga naik. Temuan kita dalam 2 pekan terakhir selama bulan September ini itu menunjukkan bahwasanya penjualan daging mengalami penurunan. Nah, daging sapi di masyarakat ini kan, kalau masyarakat pada umumnya ya, kalau masyarakat Sumatera Utara itu kan biasanya mengkonsumsi daging sapi segar. Ya. Daging sapi segar ini kan dipotong, di RPH, diternak di sini gitu kan, terus dijual dagingnya. Nah, ini yang kemarin kita coba observasi gitu ya, itu ternyata ada 2 kemungkinan. Pertama, daging sapi impor itu yang menjadi komoditas pangan kebutuhan daging di hotel. Ya. Hotel gitu ya. Nah, kalau kita bicara tingkat hunian hotel itu kan kemarin terakhir di bulan Juli 49%, artinya hanya separuh nih hotel-hotel berbintang ditempati gitu kan ya. Kalau sekarang kan 90-an kan gitu. Nah, kalau 90% ini kan berarti kan hampir penuh gitu kan, atau mungkin penuh semua sebagian. Oke. Bisa jadi memang kehadiran daging sapi yang banyak tadi itu untuk pagelaran PON banyak didominasi untuk hotel, kebutuhan hotel. Tetapi kalau kita mengasumsikan pedagang bakso yang biasanya mengkonsumsi daging dan belinya di pasar tradisional itu mengalami penurunan, berarti kan secara ekonomi itu PON ini nggak memberikan dorongan dong bagi konsumsi bakso itu sendiri. Ini temuan yang kayaknya itu merisaukan kita gitu loh. Nelangsa bagi pengusaha gitu, Bang. Iya, ini jadinya mereka nggak mendapatkan multiplier effect dari kehadiran PON itu tadi, kan gitu. Tetapi ini masih dalam kajian kita terus ya. Kita belum bisa menyimpulkan kemana nih masalahnya seperti apa gitu. Kapan Anda bisa menyimpulkannya, Bang Pe? Jadi gini nih, PON masih berlangsung. Kita masih menelusuri nih sebenarnya. Kalau dilihat dari sampel pedagang UMKM yang secara langsung jadi katakanlah ikut di venue atau mungkin ikut di standnya mereka tuh yang PON gitu kan ya. Itu sebenarnya penjualnya naik gitu loh. Tapi kan secara kumulatif wilayah Kota Medan, Deli Serdang, Langkat misalkan begitu tuh. Ini kenapa turun penjualan dagingnya? Nah, ini juga diaminkan oleh beberapa perusahaannya penghasil daging sapi atau kita bicara feedlotter itu yang bilang bahwasanya iya sih Mang agak lesu belakangan ini gitu loh, agak lesu belakangan ini. Kalau misalkan temuan ini dijadikan dugaan awal ada pelemahan daya beli, ya mungkin iya. Tapi kalau misalkan apakah PON berkorelasi negatif terhadap pelaku UMKM khususnya pedagang bakso, ini belum ada kesimpulannya, ini perlu diuji kan gitu ya kan ya, ini perlu diuji. Tapi kalau saya merekomendasikan, saya memberikan saran nih ke pemerintah, ada baiknya temuan ini tidak lanjutin. Jangan sampai nanti PON yang berlangsung selama ini justru ini tidak memberikan korelasi positif terhadap beberapa pelaku UMKM.
Kalau pelaku UMKM yang punya nama, yang udah menjadi perwakilan kuliner khas Sumatera Utara, bolu gulu, bika ambon, durian, nggak usah ditanyakin deh, gitu kan ya. Kayak gimana penjual mereka pada saat PON ini berlangsung, itu nggak usah ditanyakin, gitu kan ya. Tetapi bagi pelaku usaha di sekitaran PON yang di luar pelaku UMKM yang menjadi mitranya pemerintah daerah yang dibina selama ini, yang mendapatkan tempat di PON resminya, gitu kan ya. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Kalau Bang Yan Juna tadi menyatakan bahwasanya toh juga ini yang nggak berasa di Kota Medan dan gitu, jangan-jangan itu juga dirasakan sama oleh para pedagang yang lain. Dan Anda juga merasakannya, Bang? Ada beberapa tempat gitu kan ya, yang kalau saya tanya nih ke pedagang langsung gitu kan ya, Bapak, Ibu, apakah ngerasakan kehadiran PON ini berdampak langsung terhadap penjualan? Dia bilang ada, yang bilang nggak ada, memang ngomong gitu. Oh, saya nggak dapat langsung gitu. Kenapa? Mungkin terlalu jauh dari lokasi gitu kan ya, atau mungkin bisa jadi tingkat kunjungan ini di luar ekspektasi kita gitu loh. Nah ini yang jadi persoalan. Kunjungan orang luar dari Sumatera Utara yang ikut merayakan PON, yang ikut hadir dalam PON itu, ini nggak sesuai dengan ekspektasi. Atau jangan-jangan ini lebih rendah daripada ekspektasinya 10.000 orang gitu kan ya. Padahal official atlet tambah kontingennya itu katakanlah udah 6.000 gitu kan. Belum lagi saudara-saudara. Iya, makanya itu kan 4.000 orang lain ini kan kita harapkan juga nggak hadir gitu loh, nggak datang gitu loh. Tapi apakah memang tidak ada kebijakan ekonomi dari pemerintah setempat ini untuk dalam mendukung UMKM dan pariwisata lokal? Seperti apa nih Bang? Sebenarnya sudah. Dari alokasi anggaran 2,9 triliun ya 3,9 triliun gitu kan ya, yang dianggarkan pemerintah. Ini kan nggak semuanya habis untuk venue, nggak semuanya habis di konstruksi. Ada juga habis untuk menghadirkan wasit, menghadirkan pengawasan, menghadirkan konsumsi makanan dan minuman itu kan, itu ada loh sebenarnya. Nah itu pasti ada pelaku usaha di belakangnya, pelaku usaha yang diuntungkan, pasti ada, itu pasti ada, dan itu seharusnya UMKM-nya itu akan menikmati itu, itu pasti ada. Tetapi yang jadi persoalan tuh begini loh, yang saya temukan. Kalau lah atlet atau kontingen atau official yang mendapatkan makanan secara gratis dari pemerintah, yang udah dapatkan UMKM, saya kan berharap di luar itu kan belanja lagi dong, gitu kan ya. Ini ada mall-mall loh di Kota Medan yang bisa kalian kunjungi, yang bisa kalian belanjakan, begitu kan ya. Itu ada pelaku UMKM di booth-booth yang dekat dengan venue-nya yang bisa kalian datangin, begitu kan ya. Ini yang sebenarnya kita harapkan. Dan multipliernya ini atau mungkin efeknya yang ke pedagang-pedagang di sekitarnya ini juga perlu dievaluasi, perlu diobservasi lagi deh. Kalau saya bilang sih begitu. Dan perlu untuk tinjauan ulang dari seorang pengamat ekonomi nantinya bagaimana untuk memberikan informasi. Ya nanti kita diskusi lagi deh setelah ini kayak gimana gitu loh. Ziva dan juga pemirsa, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini menargetkan 3 miliar untuk UMKM-nya, dimulai dari festival, bazar dan juga sekeliling dari PON itu. Ziva, saya mengarah ke Bang Zun ya. Bang Zun, kalau kita melihat PON ke-21 ini, apakah sudah memiliki paket-paket perjalanan yang disediakan dari setiap okupansi pada hotelnya, Bang? Itu penting tidak ada paket-paket perjalanan yang ditawarkan dari hotel? Jujur atau nggak jujur nih? Wah, pastinya kita jujur dong pengennya ya. Gimana nih? Saya cuma ngelihatnya sejauh ini memang nggak melibatkan banyak stakeholder ya. Paling nggak kayak perjalanan dari daerah asal ke daerah tujuan, para peserta atlet juga ya umum-umi aja gitu kan. Kalaupun akhirnya misalnya pemerintah atau panitia gitu kan bekerja sama dengan Asita dan yang lain-lain, termasuk mungkin kalau bicara tentang makanan dengan ICA ya, Indonesian Chef Association gitu kan. Nah mungkin hal-hal apapun terkait dengan tadi pertumbuhan ekonomi, akhirnya kepemerataan mungkin pendapatan lah ya, karena kan ini momen ya, momen kesempatan orang mencari duit, mencari uang kan, apalagi ya kita tahu nanti pedagang biasa kalau ada event-event kayak begini kan yang biasanya jual harganya 15.000 jadi 5.000, bahkan kita jumpain itu di bazar-bazar yang dibuat gitu kan. Nah itu saya nggak tahu tuh kenapa bisa seperti itu gitu kan, apakah memang ajang ini memang benar-benar jadikan memang ajang untuk meraup untung sebesar-besarnya, tapi ya terserah lah ya. Tapi paling nggak saya ngelihatnya kan semuanya bisa dibuat dengan baik di awal-awal seperti itu. Oke, baik. Bang, mungkin ini juga menjadi closing statement dari kedua narasumber kita. Kita pasti mulai dengan Bang Juna yang mungkin saya titipkan juga sedikit pertanyaan terkait dengan langkah apa yang bisa diambil untuk memperkuat masyarakat lokal dapat mengembangkan UMKM dan juga pariwisata. Mungkin nanti closing statementnya boleh sedikit dikaitkan dengan hal itu, silakan Bang. Kalau untuk penguatan ekonominya sendiri sih ya
ya terus untuk peningkatan daripada produk kemasan, paket dan segala macam ya kan. Itu beberapa yang besar sih memang buat sistem di hotel dia bisa buat pemesanan langsung seperti itu. Tapi kan ini tidak majemuk semua UMKM juga buat. Sehingga kalau bisa sih memang ya bicara tentang SDM lagi lah. SDM gimana cara orang berpariwisata. Paling nggak ya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ya bersyukurlah paling nggak PON ini diadakan di sini ya di Sumatera Utara khususnya selain di Aceh. Karena apa ya tempat hiburan, penasaran orang-orang yang datang dari luar daerah Sumatera Utara itu tentang tempat wisata yang ada di Kota Medan, kebudayaan. Nah mereka juga kan pengen tahu seperti apa. Tapi bila mana di awal dari pemerintah daerah sendiri di awal sudah menyiapkan dengan sedemikian rupa, paling nggak itu tadi memberikan kesan yang baik aja lah. Supaya tadi tuh kalau tadi ditanya apakah nanti akan menimbulkan keberlangsungan atau sustainability-nya ya harapannya sih seperti itu. Tapi paling nggak begini nanti di akhir penutupan kan kemarin dibuka di Aceh ya. Nanti betul. Tanggal 20 dibuka ditutup di Sumatera Utara. Ini kan akan nanti ada dibuat pagelaran kolosal ya mengangkat budaya nggak hanya Indonesia tapi juga budaya setempat kita dengan 8 edisinya oleh ASETI itu Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Nah, paling itu nanti bisa menjadi penutup segala hal-hal yang berkaitan dengan tadi apakah tadi ada kekecewaan atau apa supaya mereka merasa nyaman, senang ya mengikuti PON ke-21 di Sumatera Utara dan di Aceh. Baik, singkat dan padat dari Bang Gunawan, singkat saja, apakah prediksi Anda PON ini menjadi ladang bisnis untuk semua pengusaha dalam meningkatkan perekonomian kita yang berdampak pada ekonomi Sumatera Utara atau ladang bisnis pada oknum-oknum saja, Bang? Baik, silakan. Kalau ladang bisnis bagi peningkatan provinsi Sumatera Utara, ya. Kalau ladang bisnis bagi peningkatan oknum tertentu, mungkin iya, gitu kan ya. Tapi kalau kita ngelihat dari beberapa ini ya, dari beberapa prestasi yang dicapai pemerintah itu akses jalan ke lokasi wisata udah bagus. Nah, sayangnya karena kita menghitung bagaimana potensi wisatanya ini kurang bisa tergambarkan. Kenapa? Karena ada hari libur kemarin hari Senin yang mengakibatkan jumlah kunjungannya peningkatan signifikan. Ini agak sulit nanti di mappingin. Oke, gitu. Itu yang dapat disampaikan dari kedua narasumber kami dalam program Markombur dengan tema PON bagi pariwisata dan UMKM Sumatera Utara. Kiranya ini menjadi corong informasi yang sangat edukatif dan juga informatif bagi kita yang tengah menyaksikan pada Markombur edisi 18 September 2024. Akhir kata saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Azifa Zahdenis pamit undur diri dari hadapan Anda dengan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah diskusi bincang-bincang dengan kami. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tutup dengan persembahan lagu dari teman-teman band. Silakan.